terbongkar. Inilah Pak Amin Rais ya, membicarakan tentang Gus Dur ya. Dan ini menurut Amin Rais tentang sosok Gus Dur. Kita ke videonya. Sampai berkali-kali kita akhirnya kiainya jengkel. Ayo ulang sekali lagi. Baru Saif itu bibirnya dipegang. Nah begini waswaif ya. Nah, santrinya mengangguk ya, dilepas fi. Tersimpan ini. Innaka ala kulli syai'in, diam dia. Nggak berani terusin kan. Kan disangka nama kiainya itu. Misalkan Kiai Qadir. Lama-lama kiainya bilang, innaka ala kulli syai'in qadir gitu. Diulang. Innaka ala kulli syai'in Kiai. Ini dongengnya pesantren. Ya Kiai tidak boleh marah. Menerangkan Al-Quran mengatakan walillahil masyriq wal maghrib, semua yang ada di timur dan barat itu miliknya Tuhan. Lillahil masyriq wal maghrib. Malam-malam santrinya nyolong kambingnya Kiai, lalu terus disembelih, ketahuan dia. Pagi-pagi dia laporkan, panggil, kamu nyembelih kambing saya. Loh katanya Kiai kemarin semua yang ada di bumi ini barat dan timur itu punyanya Tuhan. Iya punya Tuhan. Jangan yang gede, yang kecil ayam aja. Jangan kambing. Nah, itulah. Tapi seperti jeruji roda itu memang sebenarnya kan sedikit, tapi makin melebar ketika meluas itu. Padahal kan intinya sebenarnya sedikit saja gitu. Iya. Betul Mas Nurholis, saya bilang itu. Waktu saya bilang betul, karena kita ya Anda di pondok, saya pernah di Madrasah Al-Islam Surakarta, mirip-mirip lah gitu. Kemudian Anda dari Gontor, kemudian ke IAIN, dan kita ketemu di Chicago gitu loh. Sebentar Pak Amin, saya potong Pak Amin. Perbedaan yang dimaksud sama Nurholis Majid itu, perbedaan itu dalam sisi pemikiran kan berarti kan? Saya kira ya, dan dalam pemikiran tafsir soal Al-Quran dan hadis dan lain-lain kan. Karena kan yang kita tahu kan Nurholis Majid kan dianggap dedengkot liberal kan, ya kan? Berarti dari situ perbedaannya ya? Ya memang ya. Jadi bahkan ketika Nurholis pidato di TIM tentang sekularisasi bukan sekularisme itu, ya, Rasul mengatakan setelah saya membaca bukunya Harvey Cox dari Harvard, judulnya Secular City, itu memang ada perbedaan gitu loh. Kalau sekularisme itu memang mau agama, ya memang agama nggak ada tempatnya itu, hanya di masjid, di gereja, di tempat ibadah itu. Tapi kalau sekularisasi kata Nurholis itu, yang memang untuk dunia diambil kitab suci ya diduniakan, ditafsirkan secara kreatif dan sebagainya itu. Tapi waktu itu memang banyak orang mengkritik habis-habisan lah gitu. Apa bedanya? Semua permain kata-kata. Saya kira memang ada bedanya itu. Nah itu saya memang lebih baik diam lah itu daripada memperkeruh suasana itu. Tapi intinya adalah bahwa tadi perbedaan pemikiran tadi, ya, saya yakin bahwa dengan Quran itu, ya, jadi Quran itu lebih unggul daripada filsafat Yunani, filsafat Persia dan lain-lain. Saya masih ingat, Cak Nur, ketika Nabi dan para khalifah berikutnya itu membangun imperium Islam, tidak ada secuil pun intellectual debt, ya, nggak ada sedikit pun utang budi para tokoh Islam itu kepada Plato, kepada Descartes, kepada Aristoteles, nggak ada gitu. Mereka nggak pernah datang ke Timur Tengah juga, nggak pernah ke Jazirah Saudi Arabia gitu.
Meskipun ada anggapan bahwa ada yang mengutip lah dari Plato atau Aristoteles dan itu belakangan, ya, itu belakangan. Justru apa filsafat Yunani itu yang sudah meredup itu dibangkitkan lagi oleh orang Ibnu Sina. Nggak ada salahnya kan? Iya memang. Nggak ada salahnya. Hebatnya di situ. Orang namanya kan kalau katanya Sayyidina Ali kan, ambillah hikmah meskipun dari mulut keledai kan? Iya. Apalagi dari mulutnya Aristoteles, ya kan? Ya, jadi saya bilang apa Sanur sesungguhnya itu nanti untuk apa ya, untuk memperkuat argumen modern ya, pakai istilah mereka ya, karena demokrasi juga istilah bukan dari Islam itu, tapi saya kira demokrasi paling dekat dengan Islam, musyawarah dan lain-lain. Nah saya kira cuma itu semuanya ya, dan kita bersahabat kok ya. Iya. Kita bersahabat ya. Rumah kita juga yang pasti tiga-tiganya apa? Yang pasti tiga-tiganya bukan buzzer ya waktu itu ya. Bukan. Kalau sudah buzzer mungkin kita kaya. Yang pasti tiga-tiganya bukan buzzer. Sekarang kita agak sulit sekarang. Kalau dulu tahun 80-an ada Amin Rais, ada Gus Dur, ada Nurul Majid. Sekarang ada siapa? Iya maksudnya yang mudanya, maksud saya yang dianggap muda kan waktu itu kan Pak Amin kan. Iya. Orang-orang muda gitu loh yang sekarang saya mikir-mikir siapa ya. Memang apa dunia juga merubah ya. Benar. Seperti misalnya di musik aja dulu ada Queen, sekarang ada siapa? Ya kan? Juga memang ada fluktuasi lah, fluktuasi zaman. Sepertinya pemikiran manusia itu juga mengikuti perubahan-perubahan alam itu loh, ya. Di samping sekarang lebih kedunian, Pak Amin. Kalau dulu kan kayaknya nggak kedunian. Iya betul. Ya. Bener kan? Iya betul. Sekarang lebih kedunian. Jadi ketika udah namanya milenial itu, maaf ya, kalau milenial beriman ya, atau milenial yang Muslim ya, tapi umumnya kan hampir sama toh. Ya kedunian tadi. Iya. Ya. Kedunian, bahasa Jawanya paling enak kedunian, duniawi. Jadi semua ukurannya materi. Kalau kaya itu berarti hebat. Sukses. Nah, kalau pakai private jet berarti hebat. Dulu kan kayaknya nggak ada kayak gitu-gitu kan. Dulu ukurannya benar-benar intelektualitas gitu loh. Bayangin aja kan, saya waktu itu SMA udah baca bukunya Pak Amin. Ada nanti saya cari nanti. Di Speedbus itu udah agak rumit memang, belum saya tata mas. Jadi dari buku itu saya sempat bikin lirik yang katanya orang-orang sekarang itu liriknya itu visioner. Padahal saya banyak mengambil kalimat-kalimat dari Pak Amin. Judulnya Fraud Masa Depan, Pak Amin. Yeah. Lagunya judulnya Fraud Masa Depan. Gara-gara baca bukunya Pak Amin itu tahun 93. Tahun 93 bukunya itu saya ingat. Lirik saya tahun 93 keluarnya. Orang muji saya. Wah, liriknya visioner. Padahal saya niru banyak. Ini Mas Ahmad Dhani ya. Kalau kita pikir yang dulu Pemimpin itu kan kutub buku tuh. Iya. Intelektual. Iya. Yang sekarang ini kan merasa tuh, maksud Pak Jokowi kan nggak baca, saya kira loh ya, baca buku-buku kan nggak, ya paling ya udahlah kita nggak usahan ya. Tapi memang ada kemerosotan itu, ya. Mungkin karena pikirannya hanya power for the sake of power gitu, how to lengthen my power, how to deceive the people, how to terrorize the people dan lain-lain. Jadi pikiran itu dangkal itu, shallow. Ada delusion of thinking, ya, penipisan, pendangkalan dulu, ya. Nggak ada sesuatu yang Bung Karno itu lepas mungkin agak otoriter, ya, memang seorang autokrat beliau karena memang zamannya seperti itu ya. Trennya. Tapi lihat ketika pidato itu kan mencengangkan toh. Ya. Beliau mesti lot of stodrat, macam-macam lah. Literasinya tuh banyak banget. Literasinya tuh luar biasa. Jadi ini ada intellectual deterioration, ada kemerosotan intelektual di kalangan para pemimpin, ya. Padahal Google sudah menyuguhkan apapun di situ, ya. Mau cari ceramah sejak zaman Bahula sampai sekarang ada semua. Di YouTube juga sudah ada, ya. Kayak misalnya Abdullah bin Jubair tadi, Mas. Sama ketika Abdullah bin Jubair di YouTube keluar semua, Mas. Ceramah-ceramahnya banyak banget.
Itu seri selanjutnya. Iya. Misalnya saya industrial kompleks itu yang Sendur kan semua ada. Ada pidatonya, ada apa namanya teksnya itu. Nah jadi Ya dulu zamannya waktu Pak Amin muda itu presidennya kan Soekarno, ya kan? Jadi ya itu ada pengaruhnya lah kepada generasi yang lain saat itu, iya kan? betul. Kalau Indonesia mau maju lagi ya mesti punya presiden yang begitu. Jadi, kan Bung Karno itu apa kadang-kadang matanya sakit dong. Karena membaca bukan terang benderang lampu sekarang ini, tapi kan pakai sendir tuh ya, pakai kadang-kadang. Tapi baca ikro pokoknya. Dan ini nggak ikro, cuma cari kekuasaan ya kita lihat hasilnya kayak begini. iya. Cuman mungkin seperti kita bilang tadi di awal, mungkin itu tadi ada beberapa literasi sejarah keislaman yang nggak ada bukunya waktu itu tahun 20-an gitu loh. Jadi mungkin ya akhirnya lebih condong ke kiri kan. Mungkin zamannya waktu itu juga begitu kan. Ya. Karena jadi masalah itu kan sebenarnya kan karena Bung Karno kan banyak berteman ya mungkin ya. Jadi ketika presiden terus ada temennya dari PKI datang dikasih jabatan menteri. Itu kan yang menjadi masalah kan waktu itu kan itu. Padahal kan PKI kan tidak pernah ikut dalam mendirikan dan merumuskan Pancasila dan UUD 45 gitu kan. Jadi masalah kan itu. Sehingga kalau kita pikir kenapa sih Soekarno itu kok ya ngotot gitu loh, ngotot memasukkan unsur PKI ke dalam NKRI gitu. Ceramah di Duma. Jadi saya tahun berapa ya? Tahun 80 tahun 90 sekian, saya lupa ya. 93 kalau nggak salah. Saya diundang lewat Kedutaan Besar Soviet, Rusia ya, di Jakarta ini ya. Kemudian disuruh menerangkan dari orang yang katakanlah negara berkembang ya, non blok gitu ya, pandangan saya mengenai Amerika itu kapitalisme gitu loh. Nah kemudian saya memang tanya kepada namanya siapa itu, jadi ada fraksi yang sangat anti Amerika itu loh ya. Sir, why is it that you invited me for this August forum ya, untuk forum yang mulia ini gitu. Because I know you are anti-United States gitu. Nah itu saya di situ saya ya memberikan sedikit. Nah kemudian penutupannya itu di Istana Kremlin. Ya. Jadi seharusnya tokoh Indonesia yang pernah ke sana masuk ke Duma dan ke Istana Kremlin itu mungkin saya gitu. Kebetulan saya mengajar Government and Politics of the USSR. Jadi saya di Gajah Mada di jurusan HI itu mengajarkan politik pemerintahan dan pemerintahan Uni Soviet itu ya. Jadi saya agak paham lah. Nah, tapi itu waktu itu ya memang Cina belum sehebat sekarang. Yeah. Cepat sekali Cina ini. Ya. Sekarang kan Soviet sudah eclipse, sudah gerhana tuh, udah dilampaui oleh China itu ya. Nah, tapi mengapa saya katakan ini sesungguhnya loh, Indonesia ini tidak usahlah ke timur atau ke barat. Timur itu Cina, barat itu ya Amerika. Kita ini negeri besar. Ya. Kekayaan alamnya juga melimpah ruah. Ya. Jadi ajaran Bung Karno berdikari itu betul berdikari. Walaupun Bung Karno kemudian juga kurang konsekuen juga, kemudian agak ke kiri-kirian itu ya, lantas terbawa oleh anti baratnya sehingga Bung Karno keluar dari PBB, ingin membuat PBB yang khas tanpa Amerika itu. Kemudian Olimpiade itu oleh Bung Karno harus dibubarkan. Kita membuat GANEVO, Games of New Emerging Forces ya, waktu itu.
dan lain-lain lah ya. Jadi apa? Tapi itu pelajaran yang menurut saya itu membuat kita lebih bijak sebagai bangsa ya. Jangan sontoloyo malah makin lama makin nggak karu-karuan tuh, ya. Itu otentik kalau Soekarno waktu itu kan otentik gitu loh kan. Bener-bener apa ya, original dari pemikirannya dia gitu loh. Bung Karno itu tiap 11 Agustus pidato itu semua orang di depan radio itu loh. Iya. Iya, semua dengar tentu. Itu. Ya kalau sekarang kan kelakepan toh, ngantuk gitu. Ya tapi apapun ya Mas, jadi saya tidak pernah kehilangan optimisme ya. Oh iya dong. Jadi kalau kekuatan yang sedang dibelah ini disatukan lagi ya, itu menjadi resep apa pembangunan bangsa yang cepat dan sangat bagus. Nah, Bapak Ibu itu dia tadi ya. Pertama ada wawancara Gus Dur ya, yang kedua ada ya pendapat Amin Rais terhadap Gus Dur. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.